Disiplin. Disiplin. Oke guys, kita lanjutkan ringkasan buku Good to Great karya Jim Collins ke bab selanjutnya. Tidak ada perusahaan yang bisa berkembang besar dan sukses tanpa sebuah kedisiplinan yang baik. Tentu saja tidak mungkin akan ada pengawas yang bertugas mengawasi kinerja setiap karyawan selama seharian penuh bekerja. Jika sejak awal diterapkan kedisiplinan, maka tanpa pengawasan pun setiap karyawan akan merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Hal ini akan sangat berdampak baik bagi perusahaan dan perkembangannya sendiri. Bab 6, Budaya Disiplin. Salah satu karakter yang menentukan dari perusahaan yang berhasil menjadi perusahaan besar adalah budaya disiplin dalam organisasi. Tetapi yang dimaksud dengan budaya disiplin oleh Collins di sini bukanlah jenis budaya disiplin ala militer yang otoriter. Maksudnya budaya disiplin di sini adalah budaya di mana setiap manajer dan karyawan bekerja dengan semangat tinggi pantang menyerah, di mana setiap anggota organisasi bertindak sebagai pemilik, sehingga ketika perusahaan sukses itu dirasakan sebagai sukses oleh mereka sebagai pribadi. Walaupun disiplin ini akan tercermin dalam kualitas kerja karyawan, tetapi manfaat terbesarnya adalah bahwa semua karyawan akan fokus dan berusaha sesuai kemampuan terbaik mereka untuk mencapai tujuan yang dibentuk pada bab 5, yaitu konsep landak. Sehingga karyawan yang disiplin ini akan membuat tujuan dari konsep landaknya tercapai. Tentukan apa yang dapat kamu lakukan sesuai dengan keahlian terbaik dan apa yang kamu tidak bisa menjadi yang terbaik. Tentukan apa yang menggerakkan roda ekonomi kamu. Tentukan hal apa yang membuat kamu sangat antusias. Hasil hebat yang berkelanjutan tergantung pada membangun budaya yang penuh dengan orang disiplin, konsisten dengan konsep 3 lingkaran serta tidak serakah atau tergiur dengan hal-hal di luar lingkaran tersebut. Bab 7, Akselerator Teknologi. Sekarang ini, banyak bisnis yang mengandalkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya dan memaksimalkan keunggulan kompetitif. Tetapi Collins mengingatkan bahwa teknologi bukanlah obat mujarab untuk semua masalah perusahaan. Hal ini bisa dilihat pada saat krisis ekonomi di awal tahun 2000-an yang dikenal dengan tech bubble. Collins berkesimpulan bahwa perusahaan yang berhasil, besar, selalu menganalisa semua teknologi baru dengan hati-hati sama seperti menganalisa keputusan bisnis. Dan teknologi yang diterapkan adalah teknologi yang bersinergi dengan konsep landak dari perusahaan itu sendiri. Perusahaan Good to Great tidak memulai transformasinya sebagai pelopor dari kemajuan teknologi. Namun mereka semua menjadi pelopor dalam menggunakan teknologi yang benar-benar tepat dan cocok dengan kondisi perusahaan mereka. Bab 8, Roda Gila dan Lingkaran Setan. Dalam bab ini, Collins menggambarkan 2 lingkaran di mana keputusan bisnis biasanya terakumulasi menjadi baik atau buruk. Semuanya bertumbuh seiring berjalannya waktu. Walaupun anggapan populer bahwa sukses atau gagalnya bisnis itu datangnya tiba-tiba, Collins menyatakan bahwa sebenarnya benihnya telah ditanam dalam waktu lama dan terkumpul menjadi momentum yang menghasilkan perubahan ketika energinya mencukupi. Collins menggambarkan lingkaran bisnis yang menguntungkan sebagai efek roda gila, flywheel effect, ketika mengambil keputusan yang selaras dengan konsep landaknya, maka perusahaan menanam momentum positif, yang seiring berjalannya waktu akan berkembang. Dan jika lingkaran ini berjalan terus, maka perubahan dari good ke great akan menjadi kenyataan. Perusahaan Good to Great tidak pernah memiliki suatu peristiwa sebagai momentum transformasi mereka. Mereka hanya bekerja keras terus-menerus dari waktu ke waktu seperti halnya roda yang terus berputar. Pihak luar akan melihat bahwa mereka telah melakukan pencapaian tertentu melalui sebuah kerja keras yang konsisten dilaksanakan. Bab 9, Dari Good to Great, menuju Build to Last. Dalam penghujung buku ini, Collins menghubungkan buku ini dengan karyanya sebelumnya yaitu, Build to Last, yang merepresentasikan hasil penelitian selama 6 tahun kepada faktor-faktor apa saja yang menentukan suatu perusahaan baru dapat bertahan dalam jangka waktu panjang. Yang pertama sekali, perusahaan membutuhkan nilai-nilai dasar untuk mencapai sukses jangka panjang yang memungkinkan mereka mencapai status perusahaan istimewa. Perusahaan perlu memiliki tujuan lebih dari sekedar mencari profit untuk bisa berubah dari hanya sekedar perusahaan bagus. Dan menurut Collins, tujuannya tidak perlu spesifik, bahkan jika dibilang tujuannya terbuka, seperti menjadi terbaik di bidangnya, itu juga cukup asalkan para anggota tim juga berdedikasi untuk tujuan yang sama.